Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan ke-13 kali ini, materi yang akan kita bahas adalah FTP server. Nah, apa itu FTP server? Kalau misalnya kita lihat dari pengertiannya, FTP server atau FTP itu sendiri merupakan akronim dari File Transfer Protocol, di mana FTP sendiri merupakan salah satu protokol yang menggunakan TCP untuk tukar-menukar file dalam sebuah jaringan. Nah, kalau misalnya kalian terbiasa menggunakan FileZilla misalnya yang merupakan salah satu FTP client, kalian tentunya sudah sangat familiar dengan cara kerja dari FTP itu sendiri. Nah, biasanya FTP client contohnya adalah FileZilla digunakan untuk mengupdate sebuah konten dari sebuah halaman web. Dengan menggunakan FTP kita bisa mengupdate, perbarui sebuah halaman web tanpa harus melakukan remote terhadap atau masuk langsung ke web server kita. Jadi kita cukup misalnya mengupdate halaman indeks yang terbaru, kita perbarui lalu kita kirim file indeks tersebut menggunakan FTP tadi. Nah, ada dua hal penting yang terdapat pada FTP. Yang pertama tentunya FTP server sebagai pelayan atau yang melayani permintaan dari FTP. Sedangkan yang kedua adalah FTP client yang digunakan oleh user atau pengguna untuk mengakses FTP server. FTP server ini fungsinya adalah memberikan service atau layanan untuk pengiriman atau tukar-menukar file dari FTP client ke FTP server. Nah, syaratnya adalah FTP client harus meminta atau melakukan request terlebih dahulu kepada FTP server untuk membentuk sebuah koneksi. Jika koneksi sudah terbentuk, baru bisa melakukan transfer data, baik itu untuk mengupload maupun untuk mendownload. Sedangkan FTP client ini merupakan sebuah komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data ke FTP server. Setelah terkoneksi, maka FTP client baru bisa melakukan proses download atau upload dan lain sebagainya sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Jadi masing-masing klien itu bisa jadi memiliki hak akses yang berbeda dalam mengakses sebuah directory atau sebuah file, di mana akun dari FTP client ini sudah ditentukan di dalam FTP server sebelumnya oleh administrator biasanya. Misalnya si A itu hanya bisa mengakses folder A, B, C. Kemudian hak akses untuk user B misalnya hanya untuk melihat directory B dan C saja. Jadi dengan kata lain masing-masing user atau klien itu memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuan dari FTP server sendiri yang paling pertama adalah untuk sharing data atau berbagi data. Misalnya, yang saya bilang tadi, antara user A dan user B. User A bisa berbagi data untuk ke dalam folder ABC, sedangkan user B misalnya B dan C saja. Jadi ketika misalnya user A ingin berbagi data dengan user B, maka dia harus memasukkan filenya atau dokumennya ke directory B misalnya, karena user B cuma bisa mengakses directory B saja atau B dan C seperti itu. Nah, lalu apa perbedaannya kalau misalnya kita sharing data lewat Windows misalnya? Kan di Microsoft Windows kita itu memiliki kemampuan untuk melakukan sharing data ketika kita ada di jaringan yang sama misalnya secara lokal. Nah, yang pertama tentunya perbedaannya adalah ya yang sudah saya sebutkan tadi, jaringannya hanya bisa berbagi data secara lokal. Sedangkan FTP misalnya ingin kalian sedang WFH bisa tetap berbagi data dari rumah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya kita menggunakan jaringan yang sama, misalnya kita ingin sharing data, itu biasanya
kita memiliki hak akses yang terbatas. Jadi semua folder mungkin bisa dilihat walaupun masing-masing folder itu hak aksesnya berbeda, misalnya read, write, sama execute secara global. Sedangkan dari FTP itu sendiri bisa diatur sedemikian rupa. Selain dari hak akses read, write, dan execute, kita juga bisa menampilkan folder-folder mana yang bisa diakses dan yang tidak bisa diakses, atau bisa terlihat dan tidak bisa terlihat. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk menyediakan indirect dan atau implicit remote komputer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya kalian ingin mengupdate halaman web, indeksnya ingin diubah misalnya, kita tidak harus masuk ke web server tersebut. Dengan FTP kita bisa mengupload, jadi kita sudah buat dulu perubahan dari indeks tersebut, kita sudah coding, kemudian kita tinggal upload menggunakan FTP tadi. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user, di mana kita bisa membuat partisi-partisi. Jadi user A, user B itu memiliki kuota masing-masing. Kemudian untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini cara kerja dari FTP ini, dia memerlukan dua kanal, di mana yang pertama adalah kontrol koneksi, kemudian yang kedua adalah untuk koneksi data. Nah, perbedaannya apa? Kontrol koneksi sendiri itu ketika saat klien ingin terhubung dengan server, kemudian menjalin komunikasi awal untuk three-way handshake tadi. Nah, setelah komunikasi tadi sudah atau jalur komunikasinya terbentuk, saat klien ingin mengunduh atau mengupload data, maka dia akan menggunakan kanal atau jalur yang berbeda dengan kontrol koneksi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk FTP sendiri dia menggunakan dua port, di mana port 21 ini fungsinya adalah untuk kontrol koneksi tadi, sedangkan port nomor 20 itu digunakan untuk melakukan pertukaran data, baik itu upload maupun download. Kalau misalnya kalian lihat di gambar di sebelah sini, saat klien melakukan inisialisasi komunikasi, maka dia akan mengkontak ke server FTP. Nah, setelah jalur komunikasi terbentuk yang putus-putus ini, kemudian akan ada jalur lainnya melalui port 20 tadi untuk melakukan upload maupun download berkas. Kalau misalnya kita lihat di sini, untuk FTP client dia memiliki dua bagian. Yang pertama adalah API, yang kedua adalah DTP. Fungsinya buat apa? Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar di bagian ini, dari FTP client, dari user interface, misalnya kalian membuka sebuah aplikasi FTP client, bisa melalui browser atau aplikasi seperti FileZilla. Kemudian nanti ada yang namanya user protocol interpreter. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk mengatur koneksi yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan perintah. Jadi ketika misalnya kalian memasukkan perintah, misalnya untuk upload, maka dia nanti akan menerjemahkan apa yang harus dilakukan. Sedangkan user data ini adalah untuk data connection. Jadi saat mengirim dan menerima data dari klien ke server maupun sebaliknya. Nah, macam-macam koneksi FTP. Jadi FTP sendiri itu menggunakan dua mode. Yang pertama mode aktif, yang kedua ada mode pasif. Perbedaannya apa? Perbedaannya sebenarnya hanya dari cara membentuk koneksi itu sendiri. Kalau misalnya kalian lihat di gambar, koneksi aktif FTP ini dia menjalankan dari high port. Misalnya kliennya menggunakan 1026. Kemudian untuk pembukaan koneksi atau jalur tadi, dia menghubungi port 21 pada server FTP, lalu terbentuk komunikasi. Nah, ketika misalnya ingin mengirim data, maka dia akan mengirimkan data dari port 20 ke port yang lebih tinggi, misalnya 1027 pada mesin klien atau pada
aplikasi klien FTP tadi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat koneksi pasif FTP, yang pertama adalah klien memulai koneksi dengan server ketika koneksi FTP dibuka, di mana klien membuka dua port acak. Kita anggap saja port N dan N+1. Nah, misalnya kliennya membuka port acak 1026, maka N+1-nya adalah 1027, di mana N sendiri itu harus lebih besar dari 1023. Makanya misalnya 24, 25, 26, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya 2021, maka N+1-nya adalah 2022. Nah, tetap yang dikontak port 21 dulu, karena itu merupakan kontrol koneksi dari server FTP. Lalu setelah mengontak port 21, server akan membuka port acak. Jadi bisa berapa aja, di mana port acak tadi atau biasa disingkat P atau kita singkat P itu tetap sama seperti yang bagian atas, itu lebih besar dari 1023. Nah, di sini kebetulan digambar contohnya adalah 2024. Jadi setelah dari klien 1026 mengontak port 21, kemudian ada balasan, selesai, terjadi pembukaan jalur komunikasi antara klien dan server, maka port server ini dia akan membuka port baru atau port acak 2024. Nanti ketika klien ingin mengirimkan permintaan untuk pertukaran data, di mana N+1 tadi misalnya 1027 di sini, karena port N-nya sendiri adalah 1026 plus 1 jadi 1027, itu menuju ke port acak tadi. Seperti itu. Nanti baru setelah itu terjadi pertukaran data. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, cara akses untuk FTP sendiri bisa menggunakan browser kalau dia menyediakan. Nah, bedanya kalau kita ingin browsing kan protokolnya HTTP atau HTTPS. www nama domainnya apa. Sedangkan kalau FTP ya dia menggunakan ftp://. Sedangkan kalau menggunakan aplikasi FTP client, salah satu yang paling populer adalah FileZilla. Jadi kalian tinggal masukkan host merupakan alamat IP-nya, kemudian username kalian, kemudian password kalian sama port. Jadi walaupun defaultnya adalah 21, belum tentu 21 yang digunakan, tergantung dari administrator FTP server itu sendiri. Tapi defaultnya adalah 21. Kalau seandainya dia private, biasanya bisa jadi portnya akan diubah. Nah, FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote server bagi pengelola web. Biasanya untuk akun-akun di hostingan ya, jadi web yang diletakkan di sebuah hosting atau VPS, Virtual Private Server, sehingga pengelola ini bisa tetap mengupdate website atau konten-konten terbaru secara mudah. Kalau misalnya kalian lihat di gambar sebelah, untuk mengupload kita cukup drag, di mana bagian kiri ini merupakan local site atau directory dari komputer atau laptop kalian, Windows kalian, sedangkan yang bagian kanan ini merupakan directory dari web server punya kalian. Misalnya di sini isinya adalah WordPress. Jadi mengupdate apa di dalam ini, tinggal di drag saja. Jadi cukup mudah. Setelah terhubung, isi host, isi username, password, port, kemudian connect. Setelah masuk, kalian tinggal drag, maka dia akan langsung mengupdate atau mengirimkan data tersebut, dan web kalian langsung sudah terupdate. Nah, kalau FTP sendiri dia belum ada pengamanan komunikasi, sama seperti protokol HTTP, jalur komunikasi antara klien dan server itu tidak terenkripsi. Nah, kita bisa memiliki alternatif untuk yang lebih secure. Salah satunya adalah SFTP, di mana untuk autentikasi, integritas data, dan privasi data itu bisa lebih terjamin.
karena jalur komunikasi yang terbangun antara klien dan server itu di encrypt. Oke, selanjutnya kita akan praktikum. Nah, ini untuk tugas ya, tugas praktikum FTP. Nanti setelah kalian bisa praktikum dengan contoh yang saya buat, kalian harus mengerjakan tugas dengan skema atau topologi seperti ini. Nanti setelah selesai, kalian bisa kumpulkan ke menu tugas pada Google Classroom-nya. Nah, untuk praktikum kali ini, kita menggunakan skema seperti ini. Kita butuh 2 router, 4 PC, kemudian 1 buah server, serta 2 buah switch. Nah, di mana alamat dari IP-nya itu sendiri sudah saya tentukan di sini. FA01 yang mengarah ke switch atau mengarah ke local area network sebagai gateway-nya 10.1 dengan prefix 24. Sedangkan pada router 1 FA01 yang mengarah ke switch untuk FTP servernya sendiri itu menggunakan alamat 202.162.220.1 dengan prefix 24 juga. Artinya apa? Artinya kalian bisa menggunakan dari mulai titik 1 sampai titik 254 untuk klien yang di bawahnya, dimana host ID-nya itu hanya 1 digit di belakang. Oke, kemudian untuk menghubungkan antar router, saya menggunakan network prefix 16, alamat IP-nya sendiri 172.160.55 dan 172.160.50.10. Oke, yang pertama kita bisa mengisikan alamat IP dulu. Kalian bisa menggunakan command line melalui komputer dengan kabel konsol atau langsung dari CLI pada routernya sendiri. Seperti ini. Seperti biasa, kita akan masuk dulu privilege mode, kemudian kita ketikkan config T, kemudian masukkan interface int fa 00, IP address-nya 172.160.50.5, address-nya 0. Enter. Kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown untuk link dari FA00 ini. Oke, udah state to up. Kita isi yang satunya lagi. Set interface FA01. Enter IP add 192.168.10.1.255.255.255.0. Enter, no shutdown. Oke, udah selesai di bagian ini. Selanjutnya kita akan isi PC 0. Klik pada PC-nya. Kita akan gunakan alamat IP-nya, misalnya yang ini 5. Gateway-nya tentu saja titik 10.1. Jadi nanti ketika dia ingin menuju ke tujuan itu melalui gateway 10.1 ini, karena dia yang terhubung dengan jaringan lokal. Close. Yang isi satunya 192.168.10, misalnya 10. 192.168.10.1. Close. Kemudian kita akan beralih ke router 1. Oke. Enter. Label config T FA00 IP address. Jadi kita tetap mengisikan alamat IP-nya dulu 172.160.50.10.255.255.0. Enter, no shutdown. Oke, sudah aktif. Exit.
kita masukkan FA 01. IP addressnya adalah 202.168.220.1, netmasknya 255.255.0. Aktifkan juga no shutdown seperti ini. Kalau udah, kita bisa isi alamat FTP servernya 202.162.220. Misalnya kita pakai 10. Kemudian gateway-nya tetap kita lihat alamat router yang terhubung dengan jaringan lokal yang menuju ke switch. Itu 202.162.220.1 seperti ini. Kalau misalnya PC 3 nya juga mau, kita boleh isi juga. PC 4 nya juga sama. Untuk IP nya bisa kalian sesuaikan, tidak harus sama, yang penting satu jaringan. 162.220 misalnya 15. 202.162.220.1. Kalau udah close, kemudian PC 3 202.162.220 ya 16 misalnya 202.162.220.1. Oke, terus kalau udah, nah langkah selanjutnya kita bisa melakukan routing, karena saat ini jaringan yang di bagian ini yaitu PC 0, PC 1 itu belum bisa terhubung dengan jaringan yang ada di sebelahnya karena segmen jaringannya itu berbeda. Oleh karena itu kita membutuhkan routing untuk bisa menghubungkan kedua router ini. Nah, untuk routing sendiri di materi sebelumnya kita sudah pernah mencoba, baik itu static routing maupun dynamic routing menggunakan RIP. Nah, di sini saya akan membuat dynamic RIP. Kalau misalnya kita lihat di sini, config T dulu. Oke. Setelah masuk di global config, kita bisa mengetikkan router RIP. Kemudian enter. Kemudian misalnya pakai yang versi 2, version 2. Kemudian network. Kita harus masukkan network dulu. Kita masukkan yang menghubungkan antar router dulu, yaitu 172.160.0.0. Kita enter. Nah, kenapa ini titik 0.0 bukan 172.160.50.0? Karena ini kelas B, maka network ID, karena kita memasukkan network tadi, perintahnya network ID itu 2 oktet. Kalau kelas C itu 3 oktet. Kalau kelas A itu 1 oktet, yaitu 172.0.0.0. Ini kelas B, maka yang dimasukkan sebagai network ID-nya adalah 172.160.2 oktet. Yang belakangnya itu merupakan host ID, berarti tidak dimasukkan. Kita buat 00. Nah, sekarang kita masukkan yang FA01. Ketik saja network, karena dia prefix 24 kelas C, kita masukkan 192.168.10. Nah, kelihatan bedanya 0 kelas C, jadi 3 oktet yang kita ambil. Enter. Kemudian kita masukkan network tujuan, network 202.162, karena kelas C juga kita ambil 3 oktet 220.0. Enter. Oke, selesai. Sekarang yang satunya lagi, ini bisa exit. Langsung aja perintahnya sama router RIP. Router
masukkan versionnya, version 2, kemudian masukkan networknya, network FA00 dulu, 172, 160, 2 oktet, USB, kemudian FA01, network 202, 162, 2200, kelasnya 3 oktet, kemudian untuk tujuan 192, 168, 10, 3 oktet juga 0. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita bisa melakukan ping. Misalnya saya ingin ping atau tes koneksi dari PC3 ke PC1. Kita bisa lihat dulu alamat IP-nya adalah 192.168.10.10. Jadi dari PC3 kita buka command prompt, tes koneksi, ping 192.168.10.10, kita enter. Kita lihat hasilnya. Timeout yang pertama, linknya baru mau terbentuk, kemudian yang selanjutnya sudah reply, udah nyambung. Nah, kalau udah pertamanya timeout, yang selanjutnya udah terbentuk, berarti koneksinya udah berhasil menyeberang ke PC tujuan. Kita coba lagi, ya dia langsung reply. Nah, untuk melihat jalurnya yang dilewati, kita bisa menggunakan perintah tracer 192.168.10.10. Oke, kalau misalnya kita lihat yang pertama kali dari PC3 bagian ini, dia akan menuju ke gateway 202.162.221 ke titik FA01. Kemudian selanjutnya dia akan menuju ke next hop sebutannya, yaitu router tetangga 172, 160, 55, yaitu FA00 milik router 0. Kemudian baru masuk ke network tujuan, dimana IP tujuannya adalah 192.168.10.10. Jadi setelah FA00 atau next hop ini, dia baru diteruskan ke, karena router ini memiliki informasi bahwa 10.10 ini ada di dalam jaringannya, maka diteruskan langsung. Setelah itu trace complete. Nah, untuk melihat routing kita sendiri, ya kita bisa masuk ke privilege ya, kita exit, kemudian show API route seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini C atau connected ini secara directly atau secara langsung. Jadi 172 ini secara langsung ada di sini terhubung, 192 juga secara langsung yaitu FA00 dan 01, dan kita punya router RIP di sini, dimana untuk menuju ke network ini kita akan melalui atau via 160, 50, 10 di sini next hopnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan coba membuat atau mengkonfigurasi FTP server. Klik pada servernya, lalu pilih service, pilih FTP. Kita akan gunakan FTP biasa. Service-nya on. Nah, di sini kalian bisa memasukkan username, password, sama permission. RWDNL ini berarti full access. Dia bisa melakukan read atau menulis atau membaca, dia bisa melakukan write. Kalau read ini berarti dia bisa melihat, jadi read. Write dia bisa mengupload seperti itu ke server FTP. D dia bisa melakukan penghapusan file atau delete. N untuk rename, dia bisa merubah nama. L untuk melihat isi dari FTP server. Intinya dia full access. Saya akan membuat satu lagi dengan nama saya, username Dian, passwordnya adalah Atmaluhur, dimana Dian Atmaluhur ini dia tidak bisa mendelete dan melihat isinya, tapi bisa rename, membaca, dan menulis. Untuk menambahkan akun dari user FTP,
tinggal diklik add. Nah, kelihatan Dian ini dia hak aksesnya cuma read, write, sama rename RWN. Nah, untuk menguji coba kita bisa menggunakan misalnya PC1. Kemudian setelah klik PC1, kita masuk ke command prompt, lalu masukkan alamat FTP server. Nah, kalau misalnya kita bingung, kita bisa tulis pakai catatan di sini. Kita lihat dulu alamatnya berapa. Di sini 22010, kita copy, kita close, kemudian kita buat catatan di sebelahnya. Kita paste. Oke. Ini alamat dari FTP server. Jadi kita bisa tes FTP spasi alamatnya 202.162.220.10. Udah, kita enter. Nah, sudah berhasil. Welcome to FTP server. Masukkan misalnya tadi Dian, password, username oke, butuh password, katanya passwordnya ada Luhur. Tidak muncul, tapi apa yang diketikkan itu ada di situ. Jadi setelah kalian ketik password, tinggal di enter seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, dia menggunakan mode pasif dengan cara kerja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, perintah apa saja yang bisa kita lihat dengan tanda tanya. Untuk berpindah direktori atau change direktori, menghapus, melihat isinya, download, misalnya membutuh bantuan, help, put untuk mengupload PWD, quit, sama rename. Nah, karena Dian ini tadi dia tidak bisa melihat isi dari direktori, kita bisa coba hak aksesnya. Coba kita ketikkan dir, kita enter. Nah, contohnya seperti ini, permission denied. Jadi akun Dian itu tidak bisa melihat isi dari server FTP itu sendiri karena dia tidak memiliki hak akses. Nah, berbeda kalau misalnya kalian sharing file, semuanya terlihat, hanya saja nanti bisa diatur file tersebut hak aksesnya. Jadi kalau FTP hak aksesnya terletak pada akun user, sedangkan kalau sharing file sesama Windows misalnya di jaringan lokal, itu hak aksesnya ada di file tersebut, bukan di akunnya, karena dia tidak membutuhkan akun seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba quit. Kalau misalnya kalian lihat di sini untuk keluar dia menggunakan quit. Oke. Bukan logout atau exit. Kita quit. Oke, dia udah keluar. Nah, sekarang kita gunakan akun yang satunya lagi. Kalau misalnya kita lihat di sini, akun satu lagi adalah username Cisco, passwordnya Cisco. Oke, kita coba apa perbedaannya. Cisco. Sekarang kita ketikkan dir. Kalau akun Dian tadi tidak bisa. Nah, ketika kita menggunakan full access seperti ini, kita ketikkan dir, maka kita bisa melihat isi direktorinya. Bahkan kita juga bisa menghapus. Jadi misalnya kita ingin menghapus asa842k8.bin. Perintahnya ada di sini, delete seperti ini ya, atau kita bisa hapus yang file ini pt1000, delete pt1000 -i-mz titik 122-28 bin nomor 31 seperti ini. Oke, kalau seandainya udah, kita enter. Nah, apa pemberitahuannya adalah deleted file successful. Nah, sekarang kita lihat
biar oke, sekarang filenya ada 31, dimana PT1000 seperti ini. Tadi sebelumnya ada 32, sekarang sudah tidak tersedia lagi karena sudah terhapus. Oke, untuk materi FTP pada pertemuan ke-13 kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.